Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa terkendala apapun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian karena mau dan bersedia mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini atau sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan atau agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah dari kalian sudah mengenal saya? Belum, Mbak. Lalu apakah dari kalian sudah mengenal satu sama lain? Ada yang kenal, ada yang enggak. Oh begitu. Baiklah, di sini kita akan berkenalan ya satu sama lain. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Afrina Rosada. Di sini saya akan menjadi pemimpin dari konseling kelompok pada hari ini. Lalu untuk perkenalan kelompok atau anggota masing-masing, di sini contohnya ikuti seperti saya. Ketika temannya ada yang bilang namanya, nanti kita akan kayak menjawab gitu. Contohnya kayak, perkenalkan nama saya Intan. Nanti teman-temannya akan menjawab, Hai Intan, seperti itu ya. Iya. Dimulai dari Mbak yang ini. Silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nana. Hai Nana. Perkenalkan, nama saya Wawan. Hai Wawan. Perkenalkan, nama saya Lala. Hai Lala. Oke, perkenalkan, nama saya Mawar. Hai Mawar. Baiklah, di sini kita akan melakukan konseling kelompok ya. Sebelumnya di sini apakah ada yang sudah pernah melakukan atau ikut konseling kelompok? Belum, Bu. Saya sudah pernah, Bu. Saya juga sudah pernah. Baiklah, kalau begitu, apakah kalian tahu apakah konseling kelompok itu? Konseling kelompok itu kayak membahas permasalahan-permasalahan yang dialami seseorang dalam sebuah kelompok, Bu. Oh, begitu. Saya setuju dengan pendapat Mawar, Bu. Baik, jawabannya sudah bagus ya. Di sini saya akan menambahkan pengertian dari konseling kelompok itu. Konseling kelompok sendiri adalah kegiatan di dalam suatu bimbingan konseling, di mana dalam kegiatannya itu terdapat ketua atau pemimpin kelompok dan para anggotanya. Dalam kegiatan tersebut, para anggota membahas permasalahan tiap anggota yang terdapat dalam kelompok tersebut. Dan tujuannya diadakan konseling kelompok ini adalah untuk menambah kepercayaan diri para anggotanya, menambah wawasannya, dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada setiap anggota yang ada di kelompoknya. Sampai di sini semuanya paham? Paham, Bu. Dalam konseling kelompok ini sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut terdiri atas, pertama, asas kerahasiaan. Setiap permasalahan yang kita sebutkan atau kita jelaskan dalam kegiatan ini tidak boleh pihak luar atau siapapun yang tidak terdapat dalam kelompok ini mengetahui hal tersebut. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan ide atau permasalahan yang dialami dan untuk menyalurkan apa yang dirasakan selama ini. Dan yang ketiga ada asas kenormatifan. Di dalam asas kenormatifan ini, setiap orang tidak boleh membuat kelompok dalam kelompok atau berbicara di luar konteks yang telah ditetapkan dalam kelompok ini. Baik, kita masuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan masalah-masalah kalian sendiri. Dan nanti kita ambil permasalahan yang sekiranya itu mungkin atau segera harus kita tangani. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ya, setuju. Baik, kita mulai. Yang ingin menyampaikan masalahnya mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Sampaikan masalahnya, Mbak. Baik, saya itu punya masalah pada penyampaian pendapat saya ke halayak umum. Berarti Mbak itu agak bermasalah ya ketika mau menyampaikan pendapatnya Mbak ketika di halayak umum. Iya. Baik, terus lalu bagaimana dengan Mbak Wan? Saya suka mengerjakan tugas dengan membuat. Berarti Mbak Wan ini istilahnya suka dengan sistem SKS gitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan Mbak Lala? Saya punya masalah dalam mengatur keuangan
sehingga cenderung boros. Berarti Mbak Lala ini belum bisa mengatur keuangan dengan baik begitu ya? Ya. Lalu bagaimana dengan Mbak Mawar? Permasalahan saya tuh soal keluarga sih, bisa punya masalah dengan keluarga, jadi saya tuh nggak minat, bahkan nggak semangat buat sekolah. Berarti Mbak ini cenderung kayak nggak terlalu semangat atau kayak males gitu ya kalau mau berangkat ke sekolah gara-gara faktor dari rumah atau dari keluarga tersebut. Iya, Bu. Benar. Masalah yang kita diskusikan tadi, menurut kalian masalah siapa yang perlu ditangani atau dibahas terlebih dahulu? Untuk ini masalahnya Mbak Mawar saja dulu. Bagaimana dengan yang lain? Ya, setuju Bu. Baiklah, Mbak Mawar tadi sudah menjelaskan permasalahan yang dihadapi Mbak Mawar. Bisa Mbak Mawar ceritakan lebih detail masalah yang Mbak Mawar hadapi selama ini? Permasalahan saya itu orang tua saya sering bertengkar di rumah, Bu, dan itu sudah berlangsung sejak saya SMP. Setelah itu saya nggak tahu bagaimana detailnya itu. Yang saya tahu awal mulanya ayah saya dituduh berselingkuh, bahkan mereka juga pernah hampir bercerai. Saya tidak tahu, saya nggak mengerti kenapa mereka tuh egois memikirkan urusan mereka sendiri. Mereka nggak mikirin ada anak mereka yang perlu dididik, perlu diurus dengan baik. Mereka nggak kepikiran seperti itu loh, Bu. Jadi saya merasa buat apa sih hidup, buat apa sih sekolah. Baik, saya tahu permasalahan yang Mbak Mawar hadapi itu sangat berat karena menyangkut masalah keluarga ya Mbak Mawar ya. Karena keluarga itu kan kita sering berkumpul dengan keluarga. Waktu yang kita habiskan itu kan ya banyak kita habiskan bersama keluarga. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada saran-saran atau masukan untuk Mbak Mawar dalam menghadapi masalah yang diatasi Mbak Mawar saat ini? Menurut saya Bu, dengan berbicara baik kepada orang tua Mbak Mawar tentang perasaan Mbak Mawar ketika mereka bertengkar. Baik, lalu menurut Mbak Nana? Kalau menurut saya Bu, harusnya itu kedua orang tua itu meluangkan waktu, walaupun itu hanya menonton TV bersama ataupun berbincang-bincang. Nah begitu kerenggangan atau keresahan Mbak Mawar bisa sedikit terkikis. Baik, kalau menurut Mbak Lala sendiri bagaimana? Menurut saya sebaiknya Mbak Mawar mengajak temannya untuk bermain di rumah Mbak Mawar agar orang tua Mbak Mawar tidak berbenar. Baik, dari saran-saran yang telah disampaikan teman-teman tadi, mungkin ada saran yang menurut Mbak Mawar itu bisa Mbak Mawar pakai untuk mengurangi lah setidaknya kesedihan Mbak Mawar atau rasa malas Mbak Mawar untuk berangkat ke sekolah. Nah, kapan dilepas? Mungkin solusi dari Mbak Nana bisa saya pergunakan lebih dahulu, Bu. Nanti solusi dari teman-teman yang lain bisa menyusul. Baik, terima kasih kepada Mbak Mawar yang telah menjabarkan atau menjelaskan masalahnya. Masalah keluarga Mbak Mawar ini berkaitan tentang kesalahpahaman yang ada di keluarga Mbak Mawar ya. Dan di sini kan sudah ditemukan saran yang cocok atau saran yang berguna bagi permasalahan Mbak Mawar tersebut. Saya berharap juga kepada anggota-anggota lain apabila mendapatkan masalah yang sama dengan yang dihadapi oleh Mbak Mawar dapat menyelesaikan dengan cara atau jalan yang terbaik. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan atau ingin tambahan? Mungkin, ayo siapa yang ingin menyampaikannya terlebih dahulu? Saya Bu, saya merasa dengan adanya konseling kelompok ini tuh sangat bermanfaat, juga sangat penting karena ketika kita memiliki masalah kita dapat lebih terbuka, kita dapat bertukar pikiran dan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Wah, terima kasih ya Mbak, bagus sekali sarannya dari Mbak ya. Lalu ada yang lain yang ingin disampaikan? Iya Bu, saya setuju dengan Mbak Nana dan saya juga percaya diri untuk mengatakan permasalahan yang ingin saya selesaikan.
Baik, berarti kegiatan pada hari ini kita tutup ya, karena kegiatan pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dan berucap syukur dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keikutsertaan kepada kegiatan pada hari ini. Maaf bila saya memiliki salah kata atau perumpamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.